Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sengketa pajak. Sebelum masuk ke materinya, akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Adhardi Kurniawan, dan teman saya Alif Utama, Fadila Ismuriza Putri, Gian Rifani, dan Putri Rizka Farhani. Baiklah, di dalam materi ini terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sengketa pajak. Yang kedua, apa yang termasuk ke dalam objek sengketa pajak. Yang ketiga, bagaimana timbulnya sengketa pajak. Yang keempat, bagaimana sengketa pajak bukan sengketa tata usaha negara. Dan yang kelima, bagaimana berakhirnya sengketa pajak. Baiklah, poin yang pertama yaitu tentang pengertian sengketa pajak yang akan dibacakan oleh Fadila. Udah, Fadila dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari sengketa pajak. Sengketa pajak merupakan perbedaan pendapat atau perselisihan antara wajib pajak dengan pejabat pajak ketika salah satu pihak tidak melaksanakan atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Biarpun terjadi perselisihan, tetapi salah satu pihak tidak melakukan sanggahan, maka tidak ada sengketa pajak. Intinya adalah pajak yang terutang. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila. Selanjutnya masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang objek sengketa pajak yang akan dibacakan oleh Alif Utama. Kepada Alif dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang objek sengketa pajak. Objek sengketa pajak yang ditinjau dari administrasi perpajakan yaitu objek yang timbul ketika administrasi perpajakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Objek sengketa atau objek litis dalam pengadilan pajak adalah keputusan atau basiking dalam bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sehingga keputusan tersebut menimbulkan sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Untuk objek sengketa terbagi menjadi dua, yaitu objek pengajuan gugatan dan pengajuan banding. Pada proses banding, objek yang disengketakan adalah materi perpajakan. Sedangkan pada proses gugatan, objek yang disengketakan adalah prosedur dan ketentuan formal atau tata cara dalam melaksanakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Alif Utama. Selanjutnya adalah poin yang ketiga, yaitu timbulnya sengketa pajak yang akan dibacakan oleh Kak Putri. Udah, Kak Putri dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu timbulnya sengketa pajak. Timbulnya sengketa pajak apabila salah satu pihak merasa dirugikan, baik itu wajib pajak maupun penjabat pajak, sehingga memajukan keberatan. Sengketa pajak terjadi karena ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sengketa pajak umumnya diawali diterbitkannya surat ketetapan pajak atau surat tindakan penagihan pajak. Surat ketetapan pajak dimaksud adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil. Selain itu, sengketa juga bisa timbul karena adanya pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga pelaku pemotongan atau pemungutan pajak. Dikembalikan kepada moderator.
Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Putri. Baiklah, poin yang keempat yaitu sengketa pajak bukan sengketa tata usaha negara yang akan dibacakan oleh Gian. Boleh Gian dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang sengketa pajak bukan sengketa tata usaha negara. Indonesia memiliki 4 lingkup peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama. Pada dasarnya, pengadilan pajak memang mempunyai karakteristik yang hampir menyerupai peradilan tata usaha negara. Dilihat dari jenis sengketa atau objek sengketa, yang dapat diperiksa dan diputus. Pada subjek sengketa, terdapat sedikit perbedaan dikarenakan peradilan tata usaha negara hanya mengakui orang dan badan hukum pada dasarnya mengajukan perkaranya untuk diperiksa. Sedangkan pengadilan pajak juga mengakui untuk diperiksa di pengadilan pajak. Hal ini bagi sebagian akademisi tidak sesuai sehingga atasnya di bawah peradilan tata usaha negara. Pengadilan pajak sebagai pengadilan tersendiri dan terpisah dari 4 lingkup peradilan di Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Gian. Selanjutnya masuk pada poin yang terakhir, yaitu berakhirnya sengketa pajak yang akan saya bacakan sendiri. Baiklah, ada 2 upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak yang dapat ditempuh melalui pengadilan pajak, yaitu banding dan gugatan. Baiklah, masuk pada yang pertama dahulu. Upaya banding dapat dilakukan apabila dapat menerima keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang di pasal 2 memberi definisi mengenai banding adalah sebagai berikut. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib terhadap keputusan yang dapat diajukan. Upaya gugatan dilakukan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang tahun 2002. Yang dimaksud gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian materi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.